Provinsi Nusa Tenggara. Saya Kepala Bidang Pendidikan Menengah mengucapkan selamat merayakan ulang tahun. Mari kita berikan aplaus untuk ulang tahun. Saya berharap Bapak Ibu, momen ulang tahun ini adalah bagian dari ucapan syukur karena Bapak Ibu kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani di sini. Kita bisa berkebun di sini. Kita bisa menanam. Kita bisa memanen tanaman kita yang begitu luar biasa. Hasil panen kita sepanjang 71 tahun yang sangat luar biasa. Telah memberikan sebuah kesejahteraan bagi kita semua. Tidak hanya di lembaga ini, tapi bagi provinsi ini. Dalam kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tentu harapan kami dari Dinas Pendidikan, sekolah ini SMA Negeri 1 Kupang terus menjadi role model untuk peningkatan mutu pendidikan. Di tengah-tengah pandemi COVID dan begitu bergejolaknya era digitalisasi, mari Bapak Ibu kita berkacamata sedikit dari pengalaman-pengalaman yang berjalan. Tidak sadar kita ada dalam suasana pandemi yang sudah mulai perlahan-lahan rendah. Tetapi kita juga berada pada satu situasi di mana tuntutan dunia begitu sangat kuat. Bagaimana dorongan digitalisasi menjadi sebuah muatan yang harus kita dorong untuk generasi kita. Di tengah-tengah suasana ini, mari kita berefleksi. Masihkah guru dibutuhkan? Ini pertanyaan sangat mendasar Bapak Ibu. Karena apa? Mungkin saat ini anak-anak dengan begitu gagahnya, dengan percaya diri, di hadapan mereka terbentang dunia yang luas, HP, internet, yang sekilas kita bisa bayangkan tanpa kehadiran guru pun mereka bisa mengakses begitu banyak pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Sehingga pertanyaan dunia saat ini, apakah di era 4.0 ini guru masih dibutuhkan atau tidak? Ini pertanyaan refleks di suasana ulang tahun kita ini. Saya berharap Bapak Ibu guru semuanya kita bersama-sama untuk bagaimana keluar dari kotak kita yang lama. Think globally, think out of the box. Globally Bapak Ibu tantangannya sangat luar biasa. Hari ini kita mungkin bertanya-tanya, apakah era robotik yang sekarang didorong di era 5.0, apakah itu masih sesuatu yang masih awal? Atau kita saat ini sadar bahwa sudah ada peralihan, mobil bisa terbang, manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menekan tombol dia bisa berpindah. Bapak Ibu, tantangan luar biasa. Di kemajuan zaman ini, saya berharap Bapak Ibu guru semua di bawah manajemen dari kepala sekolah mendorong agar pergerakan pembelajaran di kelas di sekolah ini sudah keluar dari peradaban biasa. Kita ada dalam suasana di mana gerakan literasi numerasi begitu kuat, pendidikan karakter begitu kuat. Tapi jangan-jangan kita hanya memahami kata demi kata. Kita tidak keluar segera dari kotak yang lama. Bapak Ibu, literasi numerasi kita masih sangat rendah. Karena itu kita dorong sepenuhnya. Kalau kita bertanya soal literasi numerasi seperti apa, mari kita berefleksi dari mungkin Bapak Ibu yang mengikuti tes P3K. Mari kita berefleksi dari soal-soal yang keluar pada saat anak mengerjakan asesmen nasional. Ketika saya di Sumba memonitoring asesmen nasional, pertanyaan
Saya bertanya pada satu kelas, masih adakah anak-anak merasa bahwa pelajaran yang mereka pelajari di kelas tidak keluar di tes itu? Mereka semua bingung karena berubah. Tesnya tidak ada lagi seperti itu. Karena yang dituntut adalah kemampuan literasi, numerasi yang kaya siswa akan bisa menjawab. Dan kita akan identikan itu, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sedang mempersiapkan guru-guru kita menghadapi tes P3K. Bapak Ibu, dari jumlah 8.000, hampir 9.000 kota untuk NTT yang diperjuangkan oleh gubernur kita, Bapak Victor Bukti Leskodat, ketika Bapak Nadiem ada di selesai kunjungan ke Rote. Kota ini diperjuangkan dengan harapan seluruh P3K kita bisa terakomodir. Tapi pada saat tes yang saat ini berjalan, baru kurang lebih 1.455 yang bisa dikatakan lolos. Kita masih kehilangan kota kurang lebih 6.000-an. Dan kita sedang menunggu untuk tahapan kedua dan ketiga. Mudah-mudahan kota ini akan bergerak naik seiring dengan kemampuan literasi numerasi guru-guru kita. Ini menandakan apa, Bapak Ibu? Ketika kita bergerak dari literasi numerasi, key point-nya ada pada tangan guru. Ketika Bapak Ibu tidak segera berubah cara mengajar, maka Bapak Ibu juga akan kalah dengan persaingan era. Anak-anak kita dorong untuk kaya dengan literasi dan numerasi. Di percepatan digitalisasi ini, mari Bapak Ibu kita sama-sama di usia 71 tahun ini dengan refleksi bersama Sekuritas Akademik di SMA Negeri 1 Kupang. Saya ingin untuk sekolah ini tampil seperti yang dulu, selalu tampil terdepan. Kita tidak ingin untuk redup karena sebuah persaingan, karena saya tahu seluruh aset ada di sini. Dari tangan Bapak Ibu yang hebat-hebat ini telah lahir generasi yang luar biasa. Sekolah ini juga diterpetakan menjadi sekolah penggerak, dan itu berarti guru-gurunya pun penggerak. Jangan sampai labeling penggerak tetapi tidak diikuti dengan sebuah motivasi kuat dari guru-guru untuk menggerakkan sebuah pembelajaran di sini seiring dengan tuntutan zaman. Di tengah-tengah keinginan pemerintah untuk konsep merdeka belajar, apakah kita sudah siap untuk itu? Di tengah-tengah kita sedang menanti hasil asesmen nasional, apakah penataan mutu di sini kita bisa katakan lebih unggul dari sekolah lain? Kita sedang menunggu. Sistem ujian yang telah bergeser, Bapak Ibu, telah memetakan guru pada satu sisi, siswa pada satu sisi, sarana prasarana dalam satu sisi. Yang semuanya itu adalah ukurannya adalah mutu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tidak mengejar nilai, tapi bagaimana memberikan kekayaan informasi lewat dorongan literasi dan numerasi yang kuat di era digitalisasi. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi, pandemi COVID kita telah hampir lewat, dan atas tuntunan Tuhan kita berharap masker akan terus bergeser dan kita kembali pada kehidupan normal. Tetapi Bapak Ibu, mari kita mencatatkan bagaimana proses pembelajaran bagi anak-anak kita. Apakah gaun online pembelajaran sudah tertata dengan baik? Apakah anak-anak yang dilayani kewajibannya untuk mendapatkan pendidikan sudah terlayani atau tidak? Ataukah masih ada mereka yang tertinggal karena alasan gadget, karena alasan internet, atau karena alasan jarak rumah dan tidak terlayani? Saya berharap SMA 1 dalam catatan sejarah tidak akan merupakan sisi ini. Karena Bapak Ibu, banyak catatan untuk CNTT,
kita memiliki hampir 300.000 siswa yang pemetaan pembelajaran online-nya dari evaluasi secara menyeluruh dikatakan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi kenyataan Bapak Ibu, di kampung-kampung, di daerah-daerah yang blank spot, daerah-daerah yang susah listrik, daerah-daerah yang terpetakan orang tua yang miskin, masih terjadi anak-anak yang tidak dapat bersekolah sampai saat ini. Bahkan karena ketiadaan ekonomi yang sangat minim, banyak di daerah-daerah perbatasan yang kawin. Saya ingin menggarisbawahi ini, Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita mengembangkan pembelajaran di kelas. Mari kita memberikan perhatian yang serius dengan refleksi apakah guru masih dibutuhkan di tengah-tengah usia yang 71 tahun ini, usia yang sangat abad. Mari kita berkiprah untuk kemajuan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur, dimulai dari SMA Negeri 1 Kupang. Selamat ulang tahun, selamat berbahagia bagi seluruh guru dan seluruh siswa, seluruh orang tua, dan seluruh Bapak Ibu yang telah memberikan jasanya untuk kemajuan sekolah ini. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT atau yang mewakili, Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Kupang, Kepala SMA Negeri 1 Kupang yang kami hormati, para mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kupang yang kami hormati dan kami kasihi, Ketua Komite SMA Negeri 1 Kupang, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kupang, para alumni dari berbagai angkatan yang sempat hadir pada saat ini, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan, siswa-siswi yang kami cintai dan kami banggakan, para hadirin dan singkatnya para undangan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari yang indah ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-71 SMA Negeri 1 Kupang. Perkenankan kami menyampaikan sambutan Ketua Panitia HUT ke-71 SMA Negeri 1 Kupang. Latar belakang 71 tahun perjalanan SMA Negeri 1 Kupang dalam mengabdikan diri di bidang pendidikan merupakan usia panjang dan matang bagi sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai predikat nama baik dan nama besar. Kemampuan SMA Negeri 1 Kupang dalam menjaga dan mengatur ritme dan strategi untuk terus mempertahankan kepercayaan pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu lembaga pendidikan yang senantiasa mencetak prestasi gemilang dan menyumbangkan alumni yang cerdas, tangguh, kompetitif, dan mumpuni di tingkat daerah, regional, nasional, dan internasional. Di tengah pandemi COVID-19 melanda Kota Kupang, dunia pendidikan ikut berdampak, terutama pada penyelenggaraan proses pembelajaran dari luring ke daring atau kombinasi dari luring selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Sejak awal Oktober 2021, seiring menurunnya level PPKM di Kota Kupang, SMA Negeri 1 Kupang sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tatap muka mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang sangat ketat. Jejak jati diriku, aku seolah orang asing
aku musuh kebajikan, coret-coret keraguan mengintaiku, tatapan penolakan, aura membara. Mengapa pada satu mata air mengeluarkan air yang manis dan pahit sekaligus? Aku pulang bukan untuk merusak. Aku ingin mengembalikan kecantikanmu dulu. Aku ingin kejayaanmu, kejayaan masa mudamu, bundaku, kembali. Aku pulang padamu, alma materku. Apakah itu salah? Wahai saudaraku serumah tua, aku hanya membawa cinta dan asaku padamu, bundaku, yang telah mengajarkanku kebajikan untuk terus merawat api ini, untuk berbagi sinar dalam kegelapan, berbekal doa meraih mimpi kita bersama. 2 tahun 6 bulan 4 hari kini kita rawat taman kita bersama. Kita, karena aku tak sendiri. Ada kamu, ada kalian saudara-saudaraku. Satu kuku, satu daging. Mari leburkan tembok-tembok, satukan ruang-ruang kelegaan dengan hati, tekad dan ketulusan, dan cinta pada alma mater kita. Mengasah berlian-berlian jadi perhiasan indah bagi bangsa ini. Lorahau dalam puisi mewangi harum rahimmu semansaku. Semansaku tercinta, 71 tahun kini usiamu, terbilang lansia berbonus. Namun wajahmu bagaikan gadis merona penuh pesona, menarik banyak hati, jatuh hati. Para pecinta pun berlomba-lomba mencintaimu. Dekat mendekapmu, erat memelukmu, setiap waktu dalam cinta ajar. Dan lahirlah anak-anak dari rahim semansaku. Anak-anak berkarakter tegas, berkualitas, dan menjadi pekerja cerdas. Menyapa dunia dalam berbagai kancah, memenuhi, merajai segala strata, segala ruang, bahkan bertata di gedung-gedung berkilau. Mewangi rahim semansaku, meski kini lansia melilitmu, rahimmu tetap kokoh dan kekar. Meski si COVID membisukan kelas ajarmu, rahimmu tetap bergema dalam gaung online. Meski si seroja menampar wajahmu, pesonamu tetap memancar, takkan memudar. Mewangi harum rahimmu semansaku, mendarat, laut, mengudara, wangi rahimmu semansaku. Kami bangga telah menghuni rahimmu semansaku tercinta. Jayalah selalu sepanjang ajar, abadi mewangi dalam keabadian rahim semansaku tercinta. Kupang 9 November 2021.
cerita dari sudut ajar bangsaku. Terima kasih. Alma materku, Israel Pelendukku mengisahkan kembali kisahnya. Aku pulang ibu, lewat kenangan ditulis tinta sejarah 33 tahun yang lalu. Aku pulang ibu, alma materku. Percakapan kita tidak pernah berhenti sejak di pintu doa. Aku mendengar khotbah pendeta. Kita telah terkurung waktu. Kita telah terkurung waktu. Ya benar ibu, benar alma materku. Aku berumah dalam dirimu. Aku berumah selamanya dalam dirimu. Seperti bayang-bayang menjelajah teriknya waktu. Tak ada yang tak tercatat dari setiap langkah masa lalu kita. Tak ada yang tertinggal ataupun ditinggal. Semuanya telah menyerukan keabadian. Alma materku, aku tidak pernah menjadi kanak-kanak yang kehilangan. Sebab sejak kita itu lebih hidup dari sejuta kisah manapun. Ibu alma materku, rumah tuaku dengan sepasang mata yang setia melirik anak-anakmu sambil terus memanggil mereka pulang. Nah, pulanglah nak, pulang. Seperti kerinduan kita pada tanah lahir, kita selalu ingin pulang. Aku pulang ibu, aku pulang. Oh, bukan begitu. Sebab sesungguhnya tak ada yang benar-benar pergi. Pertemuan kita bukan sekedar puisi aku tulis di hari ulang tahunmu ibu. Aku telah bersama mengabdikan diri. Ya, aku telah bersama hingga doaku di batas nafasku. Ini rumahku, rumah kita semua, rumah kita semua. Alma materku, rumah tuaku, rumah masa mudaku, rumah masa depanku. Ini rumah kita. Dari rahimmu, aku belajar melihat laut yang biru. Mungkinkah aku bisa pisahkan asin dari air laut? Tidak mungkin. Ya, merayakan hari ulang tahunmu ibu, air mataku telah kau ketuk. Ya, telah kau ketuk hidupku hingga tuntas. Kita telah terkurung oleh waktu Tuhan dan terus menghitung-hitung hari kita sedemikian rupa agar mendapatkan hati yang bijaksana. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun ke-71 alma materku SMA Negeri 1 Kupang. Terima kasih. Aku, kamu, kita yang ada di sini adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan, menjadi bagian kepala, menjadi bagian tubuh, menjadi bagian kaki. Yang pasti
Kami adalah jiwa yang berderap melangkah, pantang menyerah, menerjang badai dengan keyakinan teguh, melukis cerita demi semangsa tercinta, demi anak bangsa. Kau hadir bersama kami, para kepala sekolah, Bapak Maxwell Halundaka, Bapak Kadir Goro, Bapak Filemon Lupoi, Bapak Martin Luther Kiki, dan para kepala sekolah lain yang telah melukis dan memberikan jejak-jejak yang pasti sehingga kami ada di sini. Nomor saya, nanti bang saya print di koperasi. Kalian telah menjadikan mereka manusia yang berakhlak, manusia yang berkarakter dalam lukisan pendidikan yang selalu mematri dalam jiwa. Semansaku kini dan yang akan datang selalu dalam jiwa. Frederika Christina, 11 November 2021. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.